Ya, jangan mudik, lindungi keluarga Anda. Itulah pesan yang bisa kami sampaikan hari ini untuk Anda, berkaca dari kejadian dari India begitu ya, yang terkena tsunami COVID-19. Semoga Indonesia tidak, karena semua masyarakatnya dianggap sadar begitu ya tentang pandemi ini. Saya masih bersama dengan Pak Rudi dan juga Prof. Arief Fahriyalsyam. Pak Rudi, untuk larangan mudik lokal kan ini katanya diperbolehkan gitu ya untuk kabupaten dan kota yang misalnya Jabodetabek. Nah, sementara untuk mudik yang tidak lokal ini dilarang begitu. Nah, ini apakah ada inkonsistensi kebijakan atau seperti apa begitu? Lalu kan kita tahu bahwa pemerintah ini membuka tempat hiburan juga yang bisa juga ini menjadi satu klaster juga penyebaran COVID-19. Polisi mengantisipasinya seperti apa, Pak? Jadi bukan istilah mudik lokal. Jadi ada wilayah aglomerasi. Aglomerasi itu ada 8 wilayah. Di Medan itu ada. Medan itu jadi Karo, Binjai, Deli Serdang, itu di Medan. Kemudian kalau di Jabodetabek, di Bandung itu ada Bandung Raya, ada Cimahi, ada Bandung Barat, ya. Kemudian kalau di Surabaya itu ada Gresik, Surabaya, cuma 8 aja. Itu wilayah aglomerasi itu ada wilayah-wilayah kegiatan yang di situ banyak kegiatan-kegiatan rutin, jadi bukan mudik. Misalnya orang tinggal di Bekasi, kerjanya di Jakarta, ya. Jadi pertimbangan itu bukan namanya mudik lokal. Jadi mudik ditiadakan atau dilarang, tidak boleh. Jadi kegiatan-kegiatan itu pun tetap kita pantau dengan pengawasan-pengawasan. Ada namanya checkpoint, ya. Di Jakarta disiapkan ada 17 checkpoint untuk mengecek juga antar kota, antar kabupaten. Ada, ya. Kemudian juga di tempat-tempat wisata. Tempat wisata kan juga di puncak itu selalu dilakukan hari Sabtu, Minggu, weekend itu dilakukan operasi justisi, ya. Sebelumnya itu lakukan operasi justisi, ya, dengan mengecek dokumen kesehatan, ya. Kalau tidak dilengkapi ya dikembalikan, ya. Kemudian ada rapid test antigen, kemudian dipantau juga, diawasi setiap tempat hiburan, tempat wisata, ya. Rest area pun sesuai dengan aturan, kapasitasnya 50% selalu diawasi. Kalau itu penuh, berarti harus dilakukan penutupan. Ini sekali lagi yang melaksanakan semua pihak, bukan hanya kepolisian. Jadi petugas gabungan di situ. Ada TNI, Polri, Satgas, daerah, kemudian dari Satpol PP, semua kita bersama-sama melakukan penertiban itu. Jadi sekali lagi, tidak ada yang namanya mudik lokal, mudik nggak ada. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu masyarakat tetap kita lakukan pengawasan terus. Begitu, Pak. Oke, baik. Prof. Ari, soal misalnya tempat-tempat yang tadi menurut Pak Rudi ini kan tidak disekat karena memang banyak sekali aktivitas warga di sana begitu, yang misalnya dari Bogor ke Jakarta. Apakah ini tidak menimbulkan sebuah klaster baru begitu pada saat mudik? Lalu pada saat Lebaran ya maksud saya. Lalu soal tempat hiburan yang dibuka, mudik dilarang tapi tempat hiburan dibuka. Nah, ini seperti apa Satgas Covid mengantisipasi hal ini? Ya, saya rasa gini ya, kita udah ada ketentuannya bagaimana tempat hiburan itu dibuka. Jadi ada ketentuan jumlah orang yang hadir, yang ada di dalam tersebut, ya. Kemudian juga ketentuan di mana bahwa mereka harus menggunakan masker, ya. Tetap harus ada jaga jarak, berarti kapasitas juga harus dikurangi, paling tidak sekitar 30% begitu dari kapasitas yang ada, ya. 30-50% tergantung apakah ini terbuka atau tertutup. Kemudian juga saya rasa juga harus bekerja sama dengan Pemda setempat, ya, dengan Satgas Pemda, lalu juga melakukan pembinaan-pembinaan, ya. Kalau mungkin bisa dibilang razia lah. Kita lihat upaya-upaya ini juga perlu juga diketahui oleh masyarakat gitu, ya. Jadi beberapa media mengangkat misalnya ada razia tempat hiburan, akhirnya tempat hiburan itu ditutup karena tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu. Jadi kembali lagi memang kita semua harus sabar, artinya harus menahan diri untuk hal ini,
ya baik itu kita maklum lah bahwa ini kan situasi kita sudah lebih dari setahun kondisi seperti ini, semua juga udah merasakan susahnya ya, tentu kita berharap ini terus membaik begitu ya, sehingga ekonomi juga bisa berjalan. Tapi di satu sisi kita juga harus mengetahui situasi global yang ada saat ini, bahwa secara global ini terjadi peningkatan kasus. Dan kebetulan peningkatan kasus itu yang ya termasuk di India gitu. India kan boleh dibilang cukup masyarakatnya ya cukup banyak lah yang datang ke Indonesia dan bolak-balik warga negara Indonesia juga ke sana. Tapi memang saat ini pemerintah pun juga sudah membatasi ya. Artinya mereka tidak akan memberikan izin tinggal baik itu yang secara langsung maupun yang sudah mengajukan visa buat warga negara asing, dan buat warga negara Indonesia yang juga dari India bahkan ketentuan karantina selama 2 minggu. Jadi hal-hal ini yang penting konsisten kita laksanakan ya. Teman-teman Polri juga terima kasih ya karena terus mengawasi pergerakan orang dan juga melakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan razia-razia tadi ya, yang memang dan juga artinya masyarakat juga kita berharap cukup aktif ya. Kalau memang merasa terganggu atas suatu kegiatan-kegiatan yang memang mengumpulkan orang banyak, ya segera saja melaporkan kepada Satgas tempat atau kepada kepolisian. Saya rasa agar dilakukan, karena sekali lagi kita bicara untuk perlindungan bukan saja diri sendiri tapi juga orang lain. Oke, baik. Terakhir mungkin dari Pak Rudi, apa imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama yang ingin punya niat untuk tetap mudik begitu, apapun caranya, begitu ya? Dan apa sanksi yang akhirnya nanti bisa diterima ketika misalnya tetap nekat mudik ketika di perjalanan? Silakan Pak Rudi. Ya, kalau didapati di lapangan nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran atau perjalanan yang tidak diperkecualikan, nah ini yang pertama akan kita kembalikan saja ya, kita tidak boleh menjalankan perjalanan, kita putar balikan. Pak Rudi, maaf saya potong. Kemudian yang kedua ada pelanggaran-pelanggaran lain ya, misalnya ada. Pak Rudi, maaf saya potong, perjalanan yang dikecualikan itu boleh dijelaskan apa saja Pak Rudi? Ya, sesuai SE Satgas 13 ya, ini perjalanan yang diperbolehkan satu, kendaraan barang ini tetap jalan ya, logistik, BBM semua, perlengkapan ya, kebutuhan-kebutuhan pokok itu harus tetap jalan ya. Kemudian yang mereka yang ada kegiatan atau kepentingan yang sangat perjalanan dinas ya, perjalanan dinas ini dikuatkan dengan surat dinas dari pimpinannya ya. Kalau di minimal golongan 2 dengan cap basah dan tanda tangan ya. Kemudian kalau ada kepentingan misalnya melayat atau menjenguk keluarga yang sakit keras, ada surat izin atau keterangan dari kepala desa atau lurah dengan cap dan tanda tangan. Mau melayat juga sama. Ibu yang melahirkan dengan satu pendamping harus ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Kemudian melakukan persalinan, berobat juga sama, itu ada persyaratannya, dan surat-surat itu berlaku untuk individu atau perseorangan. Begitu. Jadi yang di luar itu tidak diperkenankan atau ditiadakan untuk mudik dulu. Dan tetapi kembali lagi tadi apa yang disampaikan Pak Arief tadi, perlu memang kesadaran, pemahaman untuk kesadaran untuk keselamatan kita semua. Jangan melaksanakan mudik dulu, ya. Baik. Jangan melaksanakan dulu untuk keselamatan kita, dan sudah diakomodir juga. Kalau tetap itu nanti akan ketahuan tempat yang dituju. Pak Kepala Daerah sudah menyiapkan karantina 5 kali 24 jam, ada aturannya itu. Ya. Jadi akan di karantina selama 5 kali 24 jam. Itu aja Mbak Popi. Baik. Terakhir Prof. Ari, apa imbauan yang bisa disampaikan dari Satgas sendiri untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik di tahun ini? Ya, pertama
untuk masyarakat secara umum kita mengetahui bahwa pandemi belum selesai. Angka kasus harian kita juga masih sekitar di atas 5 ribuan ya, dan kita dalam posisi saat ini pun juga masih stuck di 5 ribuan. Dan di satu sisi kita juga melihat adanya mutasi-mutasi baru yang berasal dari warga negara atau warga negara WNI atau warga negara asing yang masuk ke Indonesia, ini juga harus diantisipasi. Dan oleh karena itulah dan di satu sisi kita juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa setelah pasca liburan panjang ya itu terjadi peningkatan kasus. Tentu kita tidak berharap bahwa kita kembali lagi ke masa-masa sulit di awal Januari atau Februari di mana angka kita sampai belasan ribu, di mana juga ini membuat berbagai macam fasilitas rumah sakit juga terpakai ya, menjadi susah juga untuk mencari tempat untuk rawat rumah sakit. Oleh karena itulah sekali lagi saya berharap agar masyarakat bisa menahan diri untuk tidak mudik, ya manfaatkanlah gadget yang ada untuk melakukan video call atau berkomunikasi secara daring, ya kita medianya ini begitu baik sekarang kita bisa berinteraksi melalui daring untuk keselamatan kita, keluarga, dan masyarakat secara umum. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih Prof. Ari untuk imbauannya, untuk waktunya, dan juga Pak Rudi terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, salam sehat selalu untuk Anda berdua. Pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian Lunch Talk kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Poppy Zaidra pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.